selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kita akan bertemu kembali pada minggu ketiga. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas menstruasi dan fertilisasi. Siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Menstruasi dan fertilisasi dan kehamilan itu kita bahas berbeda. Kenapa? Karena keduanya memang berbeda. Menstruasi terjadi karena tidak terjadi fertilisasi. Fertilisasi kalau terjadi, maka menstruasi tidak akan terjadi. Jadi kita akan lihat satu persatu. Apa itu menstruasi? Bagi anak-anak ibu yang perempuan, tentu ada yang sudah mengalami menstruasi. Jadi menstruasi hanya terjadi pada anak-anak perempuan. Menstruasi adalah merupakan suatu keadaan keluarnya darah, tidak darah saja, lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluarlah darah melalui vaginanya. Biasanya menstruasi itu terjadi 1 kali dalam sebulan. Siklusnya berbeda-beda antara setiap orang. Ada 5 hari, ada lamanya berbeda-beda 5 hari, 7 hari, dan lain-lain. Kenapa menstruasi terjadi? Pada pertemuan kita sebelumnya, Ibu sudah pernah menjelaskan mengenai sel telur. Sel telur dihasilkan oleh ovarium. Kemudian sel telur tersebut akan pergi ke tuba Fallopi. Kalau seandainya sel telur di sini tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur tersebut akan luruh dia dengan rahim. Terjadilah di sini namanya menstruasi. Tapi kalau sel telur itu dibuahi oleh sel sperma, maka terjadilah fertilisasi. Menstruasi tidak terjadi. Siklus yang dialami oleh dinding rahim pada waktu menstruasi ada 3 fase. Yang pertama ada fase menstruasi. Ini menstruasinya di sini. Ini terjadi pada hari 0 atau ke-5. Fase menstruasi ini dipicu oleh hormon FSH, follicle stimulating hormone, yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang terletak di otak bagian depan. Di sini kamu bisa melihat ini adalah dinding rahim yang luruh ya, semakin lama semakin tipis. Makanya sewaktu menstruasi ada orang yang menderita sakit karena terjadinya peluruhan dinding-dinding rahim. Setelah fase menstruasi berakhir, masuklah fase proliferasi. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Jadi hormon estrogen dan progesteron di sini berfungsi dia untuk memicu dinding rahim itu supaya menebal. Supaya apa? Supaya nanti kalau terjadi pembuahan sel telur oleh sperma membentuk zigot, zigot akan sampai ke dinding rahim. Kemudian setelah fase proliferasi ada fase yang ketiga. Fase yang ketiga disebut dengan fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur berubah menjadi corpus luteum. Sel telur yang telah dioplasikan ditangkap oleh fimbriae dan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka akan dikirimkanlah sinyal ke corpus luteum tersebut dan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Dengan demikian, hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron inilah yang menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga terjadilah dia fase menstruasi. Oke. Kita lanjutkan. Fertilisasi dan kehamilan. Tadi Ibu sudah sebutkan, kalau sel telur dibuahi di tuba Fallopi, maka terjadilah fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Jadi proses peleburan sel sperma dan sel telur sehingga membentuk zigot. Zigot yang sudah berkembang tadi dibawalah dia ke rahim. Di rahimlah zigot tersebut dibesarkan ya, zigot membentuk embrio atau janin. Inilah tahapan dari perkembangan embrio. Tahapan perkembangan janin atau embrio itu mengalami 3 trimester. Ini trimester pertama, 1, 2.
1, 2, 3 ini trimester kedua dan ini trimester ketiga. Trimester pertama itu terbentuknya hampir semua organ tubuh walaupun masih kecil ya. Trimester kedua tidak ada terbentuknya di sini terjadinya pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Sedangkan di trimester ketiga terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Kamu bisa lihat di buku siswa halaman 26 dan 27. Penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama ada namanya HIV, disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Penularannya bisa melalui jarum suntik, transfusi darah ya. Kemudian yang kedua ada namanya gonore atau disingkat GO. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah sejenis bakteri. Nama bakterinya Neisseria gonorrhoeae. Nih, ciri-cirinya apa? Penyakit ini bisa menyebabkan kebutaan pada bayi. Gejala penyakit ini rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki serta keputihan berwarna kuning. Ada lagi namanya sipilis atau raja singa disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum ya. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ lainnya, misal kalau menyerang tangan nih gambarnya. Selanjutnya ada lagi namanya herpes simplex genitalis. Itu penyakit kelamin yang disebabkan oleh virus herpes simplex ya, menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus dan vagina. Gejalanya gatal-gatal, pedih dan kemerahan. Kemudian ada namanya epididymitis, itu peradangan pada saluran epididymis. Penyebabnya apa? Infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Selanjutnya keputihan, ini diderita oleh perempuan ya biasanya. Kelamin pada perempuan ciri-cirinya keluar cairan berwarna putih kekuningan dan keabuan, bersifat encer, kental dan baunya tidak sedap. Penyebabnya adalah infeksi jamur Candida albicans. Kemudian karena kita sudah tahu bahwa ada penyakit-penyakit kelamin, jadi perlu upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Bagaimana caranya? Tentu caranya dengan menjaga kebersihan. Celana dalam yang berbahan katun gunakanlah dan teksturnya harus lembut. Hindari yang berbahan panas. Biasakan membilas organ reproduksi setiap hari. Mengganti celana 2 atau 3 kali. Kemudian ya bagian perempuan kalau menstruasi itu sering-seringlah diganti pembalutnya 2 atau 3 jam sekalian. Kemudian rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Anak-anak, demikianlah materi kita kali ini. Kamu nanti bisa baca di buku siswa. Mana yang tidak paham boleh kamu tanyakan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.